Halo semuanya. Halo guys. Oke, nungguin ya. Maaf baru bikin video ya. Sebenarnya mau bikin video dari kemarin ya. Cuma capek. Jadi istirahat dulu ya kan. Setelah istirahat bikin video lagi. Oke. Makasih ya. Makasih yang nungguin. Oke, terus kita general reading lagi. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang orang yang mendengar intuisinya untuk menghubungi kamu sebentar lagi ya. Kita lihat prediksi tentang siapa yang mendengarkan intuisi, mendengarkan kata hati untuk menghubungi kamu ya dalam waktu dekat ini. Oke. Oke. Tada. Aku ngelihat ini ada orang yang dia lumayan tertutup ya, atau dia lumayan misterius begitu. Orangnya cenderung apa ya, mungkin dia bisa terlihat baik-baik aja padahal enggak gitu. Dia bisa terlihat mungkin oke-oke aja di sana, misalnya nggak bicara, nggak ketemu kamu, tapi sebenarnya dia tidak baik-baik aja, dia tidak bahagia di sana gitu. Jadi orangnya pintar manipulasi ya, atau manipulatif ya. Orang kayak gini bertopeng ya, bertopeng, cenderung kayak munafik gitu sih. Jadi kalau orang kayak gini tuh bisa terlihat seperti nggak mau padahal mau, bisa terlihat kayak nggak butuh padahal butuh ya. Dia butuh kamu sebenarnya. Dan aku lihat dia lumayan sering menyangkal, dia sering denial gitu. Kayak sebenarnya intuisi bilang dia tuh harus hubungi kamu ya. Misalnya dia suka sama kamu ya hubungilah gitu kan, atau dia kangen, dia rindu ya harusnya hubungi gitu ya. Cuma apa ya, aku ngerasa orang ini memang sering denial, sering menyangkal intuisinya gitu. Kayak ngapain aku hubungi kamu, ngapain aku nyari kamu gitu. Mungkin kan itu egonya memang yang besar ya. Tapi akhirnya ya dia nggak bisa pura-pura lagi ya, dia nggak bisa menyangkal lagi bahwa ya tersiksa sih, tersiksa batinnya kalau kalian nggak bicara, nggak ketemu gitu. Aku ngerasa ada di Februari ini beneran hubungi kamu ya. Ada di bulan Februari ini akan berkomunikasi dengan kamu. Beberapa bisa kayak gitu karena dia menghadapi titik terendah ya di kehidupan dia, atau dia berada di titik terendah di dalam mencintaimu ya. Jadi titik terendah mencintaimu ya titik paling sakit kehilangan kamu ya. Mungkin ada orang seperti itu, ngerasa udah paling sakit nih, udah nggak kuat nih mencintaimu seperti ini ya.
dalam diam kah atau dalam kondisi nggak jelas, akhirnya dia akan hubungi kamu. Ada nih ya, Februari. Oke. Ini beberapa kalian memang kayak ada yang menggantung, ada yang belum selesai, ada yang belum beres ya. Entah perasaan ini belum selesai atau ya dia masih kepo sama kamu. Dia sering merhatiin kamu dari jauh ya. Kayaknya orang ini apa ya? Penasaran sih sama kamu. Kalau kamu diam, ya dia penasaran. Kalau kamu off, kamu pasif, ya dia penasaran gitu. Kayak apa ya? Dia mau cari info tentang kamu tuh kemana lagi kalau kamu diam ya. Dia mau cari info tentang kamu kemana lagi kalau kamu pasif, kamu off gitu. Akhirnya kayak udahlah hubungi kamu lah gitu. Langsung to the point ya. Langsung kayak ya udah aku hubungi kamu. Nih ada ya di bulan 2 nih, Februari. Bulan Februari, bulan 2. Oke, ini ada yang saling mencintai ya, saling sayang. Sayang. Saling sayang ini ya. Kalian punya perasaan yang sama. Ini beberapa koneksi apa kalian ya? Apa ini soulmate, apa twin flame ya? Ada kalian punya koneksi kuat ya. Jadi kalau ada hal-hal yang gak jelas gitu, itu sebaiknya dibicarakan. Mungkin ada orang yang mikirnya ya udah mau komunikasi aja sama kamu ya. Ini ada loh fix banget ya Februari. Ada angka 2 ya. Angka 2 ya bulan 2. Oke, bulan Februari ini. Bulan Februari atau bulan 2 ini bisa terjadi. Oke, mana nih? Tara. Wah. Penasaran ya? Tapi aku mau bilang ini ya, mau bilang makasih lagi ya buat kalian sering nonton. Makasih ya Besti, guys, Kak ya, udah nonton videoku terus. Oke, terima kasih. Kita lanjut, ini dikatakan ada yang berusaha memvisualisasikan dirimu supaya energimu ketarik ke dia, tapi kamu tetap saja tidak mencari dia. Akhirnya dia yang akan cari kamu. Wah banget ya. Kalau aku bilang ya we did you ya. Jadi maksudnya gini ya, kan dikatakan ada yang berusaha memvisualisasikan dirimu. Artinya ada yang berusaha membayang-bayangkan terus wajahmu. Ada yang berusaha memikirkanmu, membayangkanmu, menghayal tentang kamu gitu. Dia berusaha terus memvisualisasikan kamu kayak gitu. Supaya apa? Supaya energimu ketarik ke dia. Supaya energimu itu apa ya, terdorong ke dia gitu. Tapi kamu tetap aja, kamu tidak mau cari dia. Kamu tetap aja tidak mau kejar dia ya, atau kamu tidak mau berjuang lagi ya. Ya udah, akhirnya dia mikir, ya udahlah, aku cari kamu ya, aku akan cari kamu itu. Oke. Orang ini butuh banyak pertimbangan untuk menilai baik buruk tentang kamu, tapi dia akhirnya menyadari banyak kebaikanmu dan dia mau hubungi kamu. Wah, ada tadi ya Aku bilang orang ini banyak pertimbangan. Ya ada orang seperti itu. Orang ini butuh waktu lama kah? Atau dia butuh banyak pertimbangan untuk menilai baik buruknya kamu, plus minusnya kamu gitu ya. Tapi akhirnya dia sadar bahwa kamu tuh banyak kebaikan. Jadi ya udah, kamu harus dihubungi, kamu harus diperjuangkan gitu ya.
Kemudian orang ini pernah cuekin kamu, tapi selalu ada dorongan untuk dia mencari kamu. Bahkan ketika dia berdoa, dia lihat bayangan wajahmu. Wah, wajahmu mengalihkan duniaku. Duar ya. Ya, begitu. Jadi ada orang pernah cuekin kamu ya. Ada orang pernah cuek, pernah abaikan kamu, begitu. Tapi selalu ada aja dorongan untuk dia mencari kamu. Ada aja dorongan intuisinya, kata hatinya untuk nyari kamu, kepoin kamu, ada aja dorongan gitu ya. Bahkan ketika dia berdoa, ibadah, berdoa ke Yang Maha Kuasa ya, dia kayak lihat bayangan wajahmu loh. Dia kayak terbayang-bayang gitu sama wajahmu. Ya kayak gitu. Oke, terus seseorang sedang dirundung persoalan keuangan. Dan dia merasa satu-satunya orang yang bisa membantu dia adalah kamu, ya. Begitu, Kak. Jadi ada seseorang sedang dirundung masalah finansial, ya. Mungkin seseorang lagi susah di sana atau lagi kenapa-napa di sana gitu ya. Dan dia ngerasa satu-satunya orang yang bisa bantu, satu-satunya ya orang yang bisa nolong dia, perhatikan dia itu sebenarnya kamu, ya. Jadi dia mau hubungi kamu. Oke? Ada yang sudah melalui hari-harinya tanpa kamu lagi. Dan hidupnya begitu-begitu saja, terasa hampa. Dia akan menghampiri kamu lagi. Karena kamu yang dia butuhkan. Oke. Jadi ada orang sudah lama ya melalui hari-harinya tanpa kamu. Wah, terus hidupnya gitu-gitu aja. Kayak terasa hampa begitu. Yaudah, dia akan hampiri kamu. Dia akan datang lagi ke kamu. Karena ya dia butuh kamu. Ada begitu. Ini bisa siapa aja ya. Kan bisa juga ya kan. Kan bisa juga teman kamu, saudara kamu gitu ya. Ngerasa hampa tanpa kamu. Ada begitu. Tapi bisa juga dia gitu. Oke? Kemudian ada yang merasa sesuatu terjadi di antara kalian. Tapi dia merasa semua tidak jelas karena kalian diam. Dia mendengar intuisinya untuk bicara sama kamu. Wah, ada yang diam kalian ya. Hihihi. Ada yang diam kalian ya. Jadi ya begitu guys. Ada yang merasa sesuatu terjadi di antara kalian berdua gitu. Ngerasa nggak sih kayak kita tuh ada rasa gimana gitu satu sama lain ya. Kita ada rasa baper, sensi nggak jelas gitu satu sama lain. Ada koneksi batin juga ya. Tapi semua kayak nggak jelas. Semua kayak tidak jelas gitu ya karena diam. Tidak komunikasi. Ya udah, jadinya ya dengar intuisi bahwa ya solusinya ini komunikasi. Kita harus bicara gitu. Oke. Kamu adalah orang yang sangat baik. Tapi kamu berubah menjadi sangat cuek karena kamu sangat kecewa. Seseorang mendalami perasaanmu itu melalui intuisinya. Dan dia terdorong untuk minta maaf ke kamu. Wah, maafin saya ya, maafin saya. Kasihan gitu. Kayak di itu ya, kasihan. Oke. Ada begitu ya. Jadi ada kayak gitu, Kak. Kamu itu sebenarnya orangnya baik banget ya. Kamu tuh sebenarnya sangat baik di mata seseorang ini. Tapi kamu berubah
ya. Kamu udah cuek banget saat ini. Ya mungkin karena kamu sakit hati banget, kamu kecewa banget sama seseorang ini, ya. Dan seseorang ini tahu, seseorang ini mendalami perasaanmu itu melalui intuisinya. Dan dia kayak ya udah terdorong aja untuk minta maaf sama kamu. Gitu. Oke. Eh, Kemudian sosok ini pernah bersikap misterius. Tapi saat ini dia yang penasaran sama kamu. Karena dia merasa kamu sudah sulit ditebak dan tidak bisa dikendalikan lagi, ya. Itu. Mungkin ada yang merasa kamu tuh selama ini bisa dikendalikan. Ada yang merasa selama ini kamu bisa dihandle. Kamu kan baik, kamu kan polos, kamu kan bisa ngikutin mauku, kamu bisa ikutin alur aku. Wah. Jadi sosok ini ya bersikap misterius kan. Dia pernah misterius. Jadi ya kamu menggebu-gebu gitu, gregetan sama dia, kamu berusaha terus untuk dia. Tapi saat ini dia yang penasaran sama kamu. Saat ini dia yang kepo sama kamu karena dia merasa kamu udah cuek, kamu udah misterius, kamu susah ditebak, kamu tidak bisa dikendalikan lagi, ya. Kamu nggak bisa dikendalikan orang ini lagi, ya. Kamu kayak cenderung masa bodoh gitu, bodoh amat sama dia. Ih kasihan gitu. Jadi kasihan ya. Kasihani saya gitu. Wah, oke. Terus lanjut ya. Minum dulu guys ya, yang aus ya. Aku juga mau minum, boleh kan? Wah, enak bingit. Minum dong ya. Terus oke, tada. Sepertinya ada yang malu ini ya sama kamu sekarang. Ada yang malu begitu. Mungkin karena memang dia salah, ya. Mungkin karena apa ya? Kamu itu ternyata baik atau kamu lebih baik dari yang lain. Kamu lebih baik dari yang lain menurut dia, ya. Dia udah menyadarinya. Terus aku lihat orang ini kayak mau ngemis-ngemis perhatianmu lagi, mau ngemis-ngemis cintamu, kasih sayangmu. Dia kayak ada perasaan, ya pokoknya maunya sama kamu, maunya dengan kamu. Soalnya yang lain itu tidak sesuai harapan mungkin ya, yang lain tidak sesuai ekspektasinya gitu. Oke? Akhir-akhir ini dia kayak sering menyendiri deh. Iya. Akhir-akhir ini dia sering menepi, dia sering menyendiri. Karena dia dengerin intuisi gitu. Kayak apa ya? Kayak gini loh. Harusnya aku kan fokus ke yang lain ya. Harusnya aku mikirin yang lain, ngerjain apa gitu ya. Aku sibuk sama duniaku lah gitu. Tapi rasanya pengen menyendiri, rasanya pengen denger intuisi. Seperti dipanggil-panggil gitu oleh intuisi. Seperti ya ada tarikan gitu dari intuisi, ada kata hati. Ya seperti berbicara terus sama dia, ya. Jadi intuisinya itu selalu ngomong ya bahwa dia tuh harus nyari kamu gitu. Jadi intuisinya itu selalu ngomong ya dia harus hubungi kamu. Karena
Karena apa ya? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin dia membiarkan kamu. Nggak mungkin dia lepasin kamu. Ya dia kan belum tentu sanggup ya. Belum tentu mampu lepaskan kamu. Tuh. Ada juga yang kayak gini loh. Ada panggilan dari intuisi. Ada suara kata hati kayak, udahlah, jangan munafik gitu. Kamu tuh sebenarnya nggak bahagia. Atau udahlah, kamu jangan munafik. Kamu tuh tidak baik-baik aja. Kamu tuh merasa bersalah. Kamu harusnya hubungi dia. Kamu harusnya ngomong sama dia. Kamu harusnya minta maaf sama dia atau apa gitu ya. Jadi kayak gitu suara intuisinya. Jadi intuisinya tuh kayak ngomong, udah jangan munafik, udah bicara aja, hubungi aja gitu. Ya ada suara intuisi seseorang kayak gitu, jadi terdorong untuk hubungi kamu. Tuh. Oke, dan aku lihat ini ada yang sudah sadar diri untuk introspeksi diri ya. Beberapa mau perbaiki diri dan mau perbaiki hubungannya sama kamu. Gitu. Kemudian ini beberapa memang mau bicarakan hal serius ya. Beberapa mau ngomong serius, kayak ada yang penting sekali ya. Apa yang penting? Misalnya uang. Jadi ada aja ya mau hubungi karena uang atau ngomong sesuatu yang penting ya selain uang. Mungkin ada. Oke. Terus ini dikatakan ada yang diam-diam mempunyai rasa cemburu karena dia sayang sama kamu. Dia takut kamu sama yang lain di sana. Jadi dia akan tanya kabarmu, ya. Jadi begitu. Ada yang diam-diam sebenarnya cemburu karena suka sih sama kamu. Terus dia kayak kepikiran, kamu apa kabar ya? Jangan-jangan kamu sama yang lain. Kamu bahagia di sana sama yang lain ya? Ya soalnya kayak apa ya? Ya penasaran sih tentang kabarmu. Ya muncul praduga-praduga, prasangka-prasangka kamu tuh sama yang lain ya gitu. Jadi dia mikir daripada berprasangka mending bicara aja, nanya kabarmu aja dalam waktu dekat ini ya. Terus seseorang pernah denial atau menyangkal tentang kesalahannya, tapi hidupnya tidak pernah tenang. Akhirnya intuisi mendorong dia untuk menebus kesalahannya ke kamu ya. Ada begitu, kayak aku bilang tadi ya, intuisinya bilang, udah gak usah munafik ya, jangan denial, jangan menyangkal. Kalau memang mau ngomong ya ngomong, mau hubungi ya hubungi gitu. Nggak tahu ya, ini seseorang ini menyangkal terus tentang kesalahannya. Udahlah aku nggak salah, udahlah aku tuh nggak gimana gitu. Tapi hidupnya kan nggak tenang gitu kan, hidupnya gelisah. Ya udah intuisi mendorong dia terus untuk bertindak lah, hubungi kamu lah, ya terutama untuk menebus kesalahannya sama kamu ya. Kemudian seseorang iri dengan kamu dan selalu merasa bersaing dengan kamu. Dia ingin tahu kondisimu, apakah lebih baik dari dia atau tidak ya. Itu Kak. Jadi ada orang yang iri hati sama kamu, ngerasa terus bersaing, berkompetisi sama kamu. Terus dia kayak kepo lah, pengen tahu kondisimu itu lebih baik atau enggak ya dari saya. Ya udah dia mau hubungimu. Dia mau hubungimu untuk nyari tahu kabarmu sih, untuk nyari tahu apa kamu lebih baik atau tidak gitu. Oke. Terus energi orang ini sering muncul di tarot karena dia memang sangat keras berpikir untuk mencari cara hubungi kamu ya.
Ada orangnya energinya itu sering muncul di tarot. Jadi kalau lihat tarot muncul energinya, lihat tarot muncul energinya lagi. Jadi ya begitu. Energi dia sering muncul di tarot karena memang dia tuh keras banget mikirin kamu. Dia keras banget berpikir, mencari cara untuk hubungi kamu. Tuh. Kemudian ada yang selama ini memantau situasi atau keadaan. Dia mencari momen yang pas, di mana tidak ada lagi yang menjadi penghalang untuk dia bersama kamu. Wah, ada hubungannya rumit ya. Ada yang ini ono, ada yang lain, ada yang inilah itulah ya. Jadi orang ini selama ini memantau kamu terus. Dia memantau situasi, kondisi. Dia nyari momen yang pas gitu ya. Kalau memang Februari ini nggak ada lagi penghalang ya. Kalau memang Februari ini nggak ada penghalang, nggak ada rintangan, ya udah mau hubungi kamu. Oke? Dan ada sosok maskulin yang perasaannya sedang menggebu-gebu ke kamu. Dia sudah lama memendam perasaannya hingga akhirnya dia tidak tahan lagi menyembunyikannya. Ya, ada yang begitu. Ada sosok maskulin. Kalau sosok maskulin itu sebenarnya nggak harus gender ya, nggak harus jenis kelamin, nggak harus gender gitu. Karena ini bicara energi ya, energi sosok maskulin yang mungkin orangnya lebih keras ya, keras kepala, egonya besar. Nah, orang maskulin ini perasaannya sedang menggebu-gebu banget sama kamu. Dan sebenarnya dia udah lama memendam rasa itu sampai akhirnya nggak tahan lagi ingin ungkapkan perasaannya sama kamu. Tuh, oke. Baiklah. Ini ada huruf G, ada M. Wah, ada X. X ini udah lama kenal. Ada P, B, L, D, R, S, W, K, Y, C, I, O, J, N, T. Itu ya. Kemudian maaf berisik ya. Oke, ada November, ada Juli, ada bulan Mei, Februari, Oktober, Desember, September, Januari. Oke. Ini ada Aquarius, Pisces, Cancer, Taurus, Aries, Gemini, Leo, dan Capricorn. Ini ya. Tada. Oke, sudah. Kemudian ini ada Papua, ada Medan, Aceh, China, Cilacap, Kediri, Klaten, Wonosobo, Palangkaraya, Samarinda, Jakarta, Bengkulu, Madiun, Kudus, Tulung Agung, Sidoarjo, Pasuruan, Bima, Sulawesi, Pontianak, Padang, Jerman, Bandung, Indramayu, ada Cirebon, Pangandaran, Magelang, Blitar, Probolinggo, dan Denpasar, Bali ya.
Oke, sampai sini dulu guys. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini ya. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.